Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kawan-kawan semua. Bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan sedikit ulas ya terkait materi kita selanjutnya, yaitu tekstologi ya. Jadi kemarin kita sudah ulas ada dua ya. Yang pertama tekstologi, yang kedua adalah kodikologi. Nah, sekarang kita akan urutkan tekstologi ke bawah. Jadi kodikologi yang sebelah kita tinggal dulu gitu ya, kita singkirkan dulu. Saya berharap kawan-kawan masih tetap mengingat ya, dari atas sampai ke bawah, turun sampai ke dasar materinya, mulai dari sosial humaniora, kemudian turun lagi filologi, turun lagi tekstologi, turun lagi kirinya ada kodikologi. Nah, tekstologi ini akan turun terus sampai mendasar pun begitu nanti kodikologinya. Nah, sementara ini saya akan bahas terkait tekstologinya ya. Jadi tekstologi ya. Tekstologi itu adalah ilmu ya, yang mempelajari tentang seluk-beluk teks ya. Jadi isi naskah. Tekstologi ini adalah yang membahas tentang isinya, muatan yang ada di dalam naskah. Nah, muatan yang di dalam naskah itu ada apa aja begitu. Nah, itulah yang dibahas di dalam tekstologi begitu. Di dalam tekstologi itu ada namanya penyalinan ya, penyalinan dan penurunan naskah begitu. Jadi dua ini adalah hal yang saling berkaitan begitu. Nah, di dalam penurunan naskah begitu ya, itu bisa terjadi bermacam-macam hal. Maksud saya adalah seperti gini, dari naskah dibaca, kemudian disalin, bisa jadi ya. Kemudian dari naskah kemudian dihafal, baru disalin, atau dihafal kemudian baru disalin. Ada juga yang cetak langsung tuh begini, dari naskah ke naskah, jadi kopas, naskahnya dilihat begitu ya, teksnya ditulis ulang sama persis. Atau dari tulisan ke lisan, artinya dari kitab kemudian dibaca, diingat, nanti baru ditulis lagi dengan proses seperti itu. Nah, proses seperti ini, penurunannya dan penyalinan inilah yang menyebabkan terjadi kasus-kasus kesalahan tulis begitu. Nah, kasus kesalahan tulis ini itu bisa terjadi karena kesengajaan ya. Artinya kesengajaan dan tidak kesengajaan. Artinya ada yang sengaja dan tidak sengaja begitu. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ketika penurunan terjadi, ada kesalahan ucap atau kesalahan tulis, maka dilengkapi begitu ya, ditambah oleh penyalinnya, ditambah sendiri. Nah, proses penambahan isi atau teks di dalam naskah inilah yang menyebabkan adanya perubahan. Satu. Yang kedua adalah bahasa. Semisal kalau di pesantren adalah bahasa Arab untuk teks kitab itu berbahasa Arab. Karena kepentingan penyalin itu adalah bahasa lokal ya, untuk pemahaman isi agar lebih mudah, maka disalinlah dengan bahasa lokal. Nah, ini akan terjadi pergeseran, jelas pergeseran bahasa begitu. Nah, itu salah satu contoh yang disengaja
atau dilengkapi. Nah, dilengkapi semisal kita coba misal bab wudu ya. Disalinlah tata cara berwudu dari teks yang pertama. Nah, salinannya karena cuma tata caranya, maka sama si penyalin ini ya, untuk teks selanjutnya ditambahlah doanya. Begitu, ditambah doa berwudu. Begitu. Selain tata cara, maka ditambah lagi doa. Nah, ini ada penambahan di dalam teks naskah itu. Nah, karena terjadinya pergeseran, terjadinya perubahan, maka naskah ini sudah tidak sama lagi dengan aslinya. Begitu. Nah, ini akan jadi masalah dan tidak akan menjadi masalah. Nanti kita akan masuk ke dalam filologi tradisional dan filologi modern yang menganggap versi itu menjadi permasalahan dan tidak menjadi permasalahan. Nanti di belakang kita akan bahas. Itu faktor kesengajaan. Nah, ada juga faktor ketidaksengajaan. Nah, faktor ketidaksengajaan itu semisal adalah hilaf ya. Semisal pada zaman dulu ya belum terang seperti sekarang. Kalau malam hari itu masih pakai lampu ublik kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Sumatera, bahasa Melayu itu disebutnya lampu ayam. Jadi lampu yang terbuat dari minyak tanah gitu, atau minyak goreng. Nah, terkadang karena cahaya ini kurang gitu ya, maka ada yang terlampaui begitu. Ada kata yang tidak masuk ke dalam naskah teks gitu. Tidak masuk dalam tulisan, ketinggalan. Kalau bahasa modern itu typo, salah ketik, kurang huruf, kurang harkat begitu. Kalau di aksara Hono Ceroko mungkin pangkonnya atau aksaranya ketinggalan. Nah, ini faktor ketidaksengajaan. Jadi itu juga menyebabkan pergeseran teks, perubahan, terjadi perubahan. Atau ketinggalan kata gitu ya, ketinggalan kata. Jadi ada satu kata yang tidak tertulis begitu. Semisal ayah pagi ini makan ayam. Nah, kemudian ayah makan ayam, paginya hilang. Keterangan tempat dan waktu semisal begitu. Itu tidak tercatat. Karena ketinggalan. Faktor apa ya? Banyak hal begitu. Mungkin pendengaran karena tidak seperti sekarang ya dengan pengeras dan seterusnya ketika terjadi proses penyalinan. Jadi ada banyak hal yang membuat proses penyalinan itu terjadi kesalahan. Nah, setelah ada kejadian kesalahan tulis ya, pergeseran isi. Nah, disitulah peran filolog gitu. Peran filolog untuk mengetahui bagaimana kasus ini bisa terjadi begitu. Tujuannya adalah mengembalikan naskah kepada aslinya begitu, sesuai dengan aslinya. Karena itu tugas filolog. Apa sih kepentingannya penyalinan ini gitu ya, penurunan dan penyalinan naskah? Jelas ya, ingin ide dan gagasan pengarang ini abadi ya kan, agar sampai kepada generasi berikutnya begitu, dengan cara diturunkan atau disalin begitu ya, disalin. Kemudian ada juga keperluan lain, kemungkinan adalah jual beli ya, jual beli. Kemungkinan jual beli semisal itu ada kisah-kisah epos ya, epos Ramayana, Mahabharata begitu. Itu ditulis ulang ceritanya begitu, tujuannya adalah untuk dibaca dan dijual begitu. Karena beberapa penikmat wiracerita, misalkan cerita Panji dan seterusnya, itu banyak sekali penikmat cerita-cerita rakyat begitu. Nah, karena kepentingan itulah maka disalin naskah itu untuk dijual belikan begitu. Memang tujuannya untuk jual beli, disalin untuk dijual.
Ada juga kasusnya adalah kepentingannya adalah kepentingan kerjasama begitu. Kepentingan kerjasama, maka naskah itu diperbanyak begitu. Semisal surat dari raja untuk beberapa bawahannya begitu ya, hingga sampai ke masyarakat, maka naskah itu ditulis banyak begitu. Atau di era kesultanan begitu, di era sekolah. Jadi nanti naskah itu sampailah ke masyarakat begitu, pengumuman tentang kerajaan dan seterusnya, aturan-aturan kerajaan, hukum-hukum kerajaan, nah itu disalin. Nah, itulah kepentingan penyalinan. Di antaranya ya, ada banyak kepentingan lain juga untuk penyalinan naskah itu sendiri. Saya berharap ya teman-teman tidak mutlak ya menelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Beberapa kasus terjadi. Filologi itu pengertiannya tidak seperti ini gitu. Seperti ini loh gitu pengertiannya ya, terkait apa pendapat begitu ya, pendapat terkait apa pemahaman begitu ya, pemahaman tentang filologi itu bermacam-macam. Jadi banyak sumber. Jadi justru itu menjadi warna tersendiri begitu. Jadi apa yang harus dibahas di tekstologi begitu. Nah, menurut saya yang terpenting adalah proses penyalinan, penurunan dan seterusnya. Nanti akan terus ke bawah ya, akan kita bahas. Jadi untuk kawan-kawan yang nonton video saya ini, saya berharap dilengkapi dengan dengan referensi-referensi lain begitu. Silahkan baca-baca buku terkait kajian-kajian naskah, banyak sekali ya, baik jurnal, baik buku cetak gitu, dan hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi ya, itu banyak sekali pendapat-pendapat. Nah itu justru harus dilengkapi itu gitu. Monggo kawan-kawan melengkapi referensinya terkait tekstologi begitu. Selanjutnya setelah proses penurunan, setelah tugas filolog, maka yang berikutnya perlu diketahui terkait tekstologi adalah aksara ya. Jadi terkait aksara ini di Indonesia khususnya ya, karena kebetulan yang banyak kita kaji adalah naskah-naskah Nusantara ya, naskah-naskah dari Indonesia. Jadi kawan-kawan perlu tahu ya, di Indonesia ini setidaknya ada 7 aksara begitu. Setidaknya itu ada 7 aksara yang selama ini sudah naik ke permukaannya. Tapi ada banyak sekali aksara yang ada di Nusantara ini. Nah ini tugas kita untuk mencari aksara-aksara kita yang belum terungkap begitu. Aksara kita itu dari Kaganga saja ya. Kaganga itu ada aksara Injung Kerinci, ada Rejang Lampung, ada Basemah ya, ada Basemah. Kemudian ke atas itu ada Batak ya, aksara Batak. Kemudian untuk Hanacaraka itu ada Sunda ya. Sunda itu terkenal dengan cacarakan. Kemudian ada aksara Jawa ya, aksara Jawa sendiri. Kemudian Honocoroko itu ya. Kemudian masuk lagi Madura ya. Madura itu juga punya tata aksara sendiri begitu untuk penulisan begitu. Di Madura itu memang dia menggunakan tetap Hanacaraka ya, tetap Hanacaraka, cuman ada beberapa bunyi vokal itu sendiri. Kemudian ada Bali ya, ada Bali. Kemudian ada Bugis ya, Bugis juga punya. Kemudian
Arab Melayu ya, Arab Melayu atau Pegon. Nah, ini aksara-aksara yang ada di Nusantara. Artinya apa gitu ya? Sementara ini yang bisa kita ketahui adalah nenek moyang kita itu sudah punya tulisan gitu sebelum penjajahan gitu. Bahkan sebelum penjajahan kita sudah bisa nulis gitu, sudah bisa baca tulis. Bangsa Indonesia ini sudah bisa baca tulis. Hanya saja tidak bisa mungkin ya, waktu itu belum lah ya, karena belum itu terkait apa namanya, aksara yang kita gunakan sekarang. Tapi kalau untuk Arab Melayu, Hono Coroko itu ya, Hana Caraka itu, dan aksara-aksara Kaganga itu, nenek moyang kita sudah mahir baca tulis gitu. Ya, dari sini kan tampak bangsa kita itu bangsa besar. Itulah identitas yang saya sampaikan sebelumnya begitu. Bangsa yang terdidik gitu. Kenapa saya katakan begitu? Ya iyalah, kita punya aksara lebih dari satu gitu. Dan banyak aksara kita itu yang belum terungkap. Luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya perlu kawan-kawan filolog untuk perhatikan ya. Kita angkat ke permukaan. Sementara ini pihak pemerintah sudah penuh perhatian terhadap itu gitu ya, terhadap aksara kita. Semisal di pesantren tetap berjalan ya, di pesantren itu untuk aksara Pegon ya, Pegon itu tetap berjalan. Kemudian untuk di daerah itu yang di luar pesantren itu ada muatan lokal istilahnya ya, kegiatan-kegiatan muatan lokal, artinya diajarkan di di sekolah-sekolah dasar ya, diajarkan terkait aksara-aksara itu. Nah, bagaimana mengembangkan ini adalah yang menjadi PR. Tapi pada dasarnya untuk tahap awal itu sudah banyak sekali ya peran pemerintah masuk ke dalam dunia pendidikan begitu ya, pendidikan dasar. Saya rasa demikian. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke bahasan berikutnya ya, terkait tekstologi ya, ke bawah dan turunan-turunannya begitu sampai ke dasar kita akan bahas. Saya berharap teman-teman dalam kondisi seperti ini tetap semangat belajar ya, semangat belajar. Belajar itu tidak harus di bangku, tidak harus di meja begitu, dimanapun bisa begitu, dalam kondisi apapun bisa, karena semua sudah mudah. Tidak ada lagi yang sulit sekarang. Apapun yang kita cari terkait ilmu dan wawasan itu sudah ada di genggaman tangan begitu, sudah ada di genggaman tangan kita sendiri, hanya kita mau atau tidak saja. Saya rasa demikian. Semoga terus berbahagia dan semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.